Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, duduk. Ini Maul ya? Betul Ibu. Gimana kabarnya hari ini Maul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Jadi ada keperluan apa kesini? Jadi saya kesini ingin cerita aja ke Ibu bahwa saya ada permasalahan yang dapat mengganggu perkuliahan saya. Permasalahan apa kalau Ibu boleh tahu? Jadi saya merasa kurang semangat dalam pembelajaran di salah satu mata kuliah di kampus ini. Apa yang membuat Maul tidak semangat? Ada dua hal yang membuat saya kurang semangat. Yang pertama, dari metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen tersebut di dalam pembelajaran yang diberikan kepada kita. Yang kedua, ada permasalahan keluarga juga Ibu. Jadi metode pembelajaran seperti apa yang Maul inginkan? Mungkin yang bisa mudah saya pahami, metode yang presentasi, terus penelitian seperti itu Ibu. Sedangkan yang diberikan oleh dosen ini semuanya teoritis yang harus dihafal, sedangkan saya kan kurang dalam penghafalan gitu. Jadi Maul merasa tidak cocok dengan metode pembelajaran yang seperti itu? Betul. Apakah di semua mata kuliah atau hanya mata kuliah itu saja? Hanya mata kuliah ini saja Ibu. Jadi kan tadi Maul cerita kalau Maul tuh merasa tidak semangat dalam pembelajaran salah satu mata kuliah. Betul. Faktornya yang pertama karena tidak cocok dengan metode pembelajaran yang diterapkan, kemudian juga Maul memiliki permasalahan keluarga ya tadi? Betul. Kalau Ibu boleh tahu permasalahan keluarga apa? Nah, permasalahan keluarga ini juga berkaitan dengan mata kuliah tersebut karena kebetulan saya dituntut untuk memiliki nilai terbaik di keluarga, sedangkan saya kurang memahami mata pelajaran tersebut yang mengakibatkan nilai yang saya dapatkan dari mata kuliah tersebut berkurang dan kurang membuat orang tua saya puas dengan nilai yang saya dapatkan gitu Ibu. Apakah Maul sudah mencoba berbicara dengan kedua orang tua Maul bahwa Maul tuh memang merasa tidak cocok dengan metode pembelajaran yang diterapkan, makanya Maul tuh tidak maksimal dalam mata kuliah itu? Sudah Ibu, tapi pendapat keluarga saya, terutama orang tua saya, bahwa saya yang terlalu bermalas-malasan dan kurang mau menggali lagi mengenai mata kuliah tersebut Ibu. Apakah Maul merasa nyaman di lingkungan kelas? Untuk di lingkungan kelas, kebetulan saya kurang nyaman karena memang pertemanan di kelas tidak membuat saya nyaman karena banyak grup-grupan yang memang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi Maul diterima di circle-circle mungkin yang ada di kelas? Diterima sih pasti saja diterima, hanya saja mungkin saya tidak bisa mengimbangi kayak dari perilaku, dari gaya, dari grup-grupan tersebut Ibu. Apakah Maul merasa tidak cocok dengan teman-teman sekelas Maul? Kalau cocok setidaknya sih mungkin tidak ya, karena saya harus mengimbangi mereka gitu ya, dalam pergaulan, dalam sikap mereka, dalam gaya mereka juga gitu Bu. Tapi Maul punya teman yang dekat banget sama Maul? Kebetulan yang dekat di kelas atau di mana Ibu? Iya, di kelas. Kebetulan teman dekat di kelas itu tidak ada Ibu, karena semua teman-teman yang ada di kelas yaitu pada masuk ke grupannya itu Ibu. Apakah Maul mengikuti organisasi di kampus? Alhamdulillah saya mengikuti organisasi Bu. Organisasi apa kalau Ibu boleh tahu? Di Dewan Perwakilan Mahasiswa sama kelompok studi Islam. Apakah Maul merasa cocok di organisasi tersebut? Alhamdulillahnya di organisasi saya lebih cocok karena memang mereka tidak melihat circle kayak semacam gaya dari gaya, perilaku tidak, karena mereka profesional mengenai tugas, mengenai apa-apa ya udah fokus di situ saja. Kan tadi Maul bilang kalau di kelas tidak punya teman dekat ya? Betul. Selain di kelas, apakah Maul punya teman dekat? Untuk di kampus ini mungkin ada Bu yang memang satu pemahaman sama saya, terus yang memang klop sama saya, kemana-mana bareng sama dia.
tapi ya seperti itu gitu, kurang dalam pembelajaran, mungkin dia semacam berleha-leha dalam pelajaran gitu, tidak fokus dalam pelajaran gitu. Jadi dia kuliah pun sekedar kuliah saja, yang penting dia kuliah masuk sudah, tidak memikirkan berapapun nilai yang akan dia dapatkan gitu ibu. Jadi mungkin itu juga yang dapat mempengaruhi dalam pembelajaran saya, karena saya juga jadi mengikuti kebiasaan dia yang memang terlalu berleha-leha dalam mata pelajaran. Jangankan di perkuliahan, dalam mengerjakan tugas aja dia mengerjakan mepet-mepet deadline. Contohnya 1 jam atau 2 jam sebelum sebelum tugas itu dikumpulkan dia baru mengerjakan gitu itu paling. Tapi mau merasa cocok berteman dengan dia? Untuk pertemanan, untuk lawan bicara mungkin cocok-cocok saja Bu, karena memang yang saya dapatkan dari dia ya klop gitu, karena apa yang dia alami dan saya alami sama, cuma saja bedanya ya tadi saya sampaikan Bu gitu. Apakah mau pernah mengajak teman mau itu untuk tidak berleha-leha gitu, jadi sama-sama belajar bareng mungkin? Untuk itu alhamdulillah udah Bu, udah sering saya sampaikan, saya ajak udah, cuman memang karena dia ya emang kayak sikap aslinya dia mungkin yang susah dirubah, yang dan tidak ada tuntutan dari orang tuanya yang mengakibatkan mungkin dia juga ya susah untuk diajak gitu ibu. Mungkin apa mau sudah tahu apa yang bisa bikin mau itu semangat lagi gitu? Mungkin sudah sih Bu, karena jadi gini, ada salah satu cara yang mungkin saya ajak dia biar semangat. Yang pertama, saya ajak dia sesuai dengan hobi kita. Contohnya kayak saya ajak futsal nih dengan embel-embel bahwa setelah futsal kita mengerjakan tugas bersama-sama, seperti itu paling Bu, yang bisa memberikan dia tuntutan buat semangat dalam mengerjakan tugas tersebut Bu. Kalau ibu boleh tahu nih, apakah ada seseorang atau hal yang bisa mendorong semangat Ma'unul gitu? Kalau seseorang mungkin ada orang yang memang saya sukai, cuman memang belum berani untuk mengungkapkannya Bu, karena kan saya tahu diri juga Bu ya. Sebelumnya apakah Ma'unul punya pacar di sini? Kalau punya pacar belum sih Bu, belum pernah, karena memang tuntutan dari orang tua kan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa harus memiliki nilai sekian yang menunjukkan bahwa nggak ada waktu tuh buat melakukan hal itu gitu. Kan tadi mau bilang lagi suka sama seseorang ya? Iya betul. Tapi belum berani mendekati karena mau tahu diri. Betul Ibu. Kenapa tuh tahu diri, kenapa? Ya karena dilihat dari orang lain gitu ya, dari laki-laki lain misalnya yang mendekati wanita itu yang mempunyai harta yang bagus, terus berpenampilan bagus, terus yang memang memiliki motor yang bagus, mobil yang bagus, seperti itu Bu. Jadi kan mau belum punya apa-apa nih, jadi mau merasa insecure sendiri nih Bu gitu. Kenapa kan belum mau coba? Apakah mau tahu kalau cewek yang mau suka itu pasti menolak gitu, sampai mau berpikiran tahu diri? Ya karena memang saya lihat dari garis besarnya cowok gitu Bu ya, karena wanita kebanyakan melihat seperti itu gitu, dari hartanya, dari gayanya, dari tampangnya juga kan Bu gitu. Sedangkan mau tidak bisa tidak memperhatikan yang seperti tadi gitu, karena ya mau terlalu fokus dengan perkuliahan, dengan tuntutan yang tadi balik lagi ke orang tua gitu Bu. Jadi tidak ada waktu untuk memang fokus untuk memperbaiki, baik lagi ke masalah yang tadi yang tuntutan orang tua, bahwa memang saya harus fokus untuk belajar dan belajar untuk mendapatkan nilai terbaik seperti itu. Mungkin kalau saran dari ibu ya, sebenarnya tadi juga mau sudah tahu ya, ibu juga tadi sudah nanya apa yang kira-kira bisa bikin mau semangat lagi gitu. Mungkin kalau saran dari ibu memang benar seperti itu, jadi mau tuh kalau bisa cari teman yang bisa diajak belajar bareng-bareng, yang bisa membawa Ma'unul ke arah yang lebih baik lagi dalam perkuliahan gitu.
Oh seperti itu Ibu ya. Terima kasih atas solusi dan saran yang Ibu berikan kepada saya. Mungkin kedepannya saya akan lebih belajar lagi untuk mencari teman yang memang bisa menerima saya, yang sepemikiran sama saya, sepemahaman sama saya juga. Dan mungkin saya juga tidak akan terbawa oleh teman-teman yang memang berleha-leha dalam mata kuliah ini gitu, atau pelajaran yang ada di fakultas ini gitu. Jadi kalau misalnya mau punya masalah nih, jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke ibu. Jadi jangan disimpan sendirian. Kan tadi mau punya teman dekat ya. Betul. Nah, mungkin mau bisa cerita sama teman dekat Maul. Terima kasih ya Maul sudah berkenan cerita sama ibu. Terus kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk kesini lagi, karena ibu juga pasti meluangkan waktu untuk Maul. Semoga Maul bisa lebih semangat lagi ke depannya setelah ini, apapun metode pembelajaran yang diberikan oleh dosen Maul. Terima kasih atas kunjungannya ya Maul. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah dari Maul. Terima kasih juga saran-saran yang mungkin menjadi solusi dari Ibu untuk Maul ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sekian mungkin Ibu yang bisa Maul sampaikan ke Ibu. Semoga Ibu juga memahami apa yang mau sampaikan. Sekian Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Anggreni Priyatini. Saya mahasiswa dari Universitas Maksum, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya tahap attending dan responding pada proses konseling. Nah, attending ini adalah perilaku konselor menghampiri konseli yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata dengan klien atau dengan konseli, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Nah, proses konseling itu kan menuntut keterlibatan atau partisipasi dari konseli. Oleh karena itu, kemampuan attending konselor akan memudahkannya untuk membuat konseli terlibat pembicaraan sehingga menjadikannya terbuka. Nah, selain itu, attending ini merupakan keterampilan memperhatikan untuk meningkatkan keterlibatan konseli atau sering disebut juga dengan tahap awal. Tahap ini terjadi dimulai sejak konseli menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan konseli menemukan masalah konseli. Nah, perilaku attending ini memberikan keyakinan kepada konseli bahwa konselor adalah tempat dia untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi konseli karena konseli akan merasa ada orang yang bisa dipercayai, teman untuk berbicara, dan merasa terlindungi secara emosional. Oleh sebab itu, tahap attending ini sangat penting untuk dilakukan pada proses konseling. Terdapat ciri-ciri attending yang baik. Di antaranya yang pertama menganggukkan kepala apabila menyetujui pernyataan konseli. Kemudian ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Kemudian juga posisi tubuh konselor agak condong ke arah klien. Jarak antara konselor dan konseli itu dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Kemudian yang selanjutnya, variasi isyarat gerakan tangan itu berubah-ubah untuk menekankan suatu pembicaraan. Kemudian mendengarkan secara aktif, penuh perhatian, menunggu ucapan konseli hingga selesai, tidak memotong pembicaraannya. Kemudian selanjutnya adalah tahap responding. Responding ini adalah keterampilan menanggapi untuk meningkatkan eksplorasi konseli. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien atau konseli lebih dalam. Penjelajahan masalah ini dimaksudkan agar konseli mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Kemudian, konselor melakukan penilaian kembali. Bersama-sama konseli meninjau kembali permasalahan yang dihadapi oleh konselinya. Kemudian menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Kemudian juga keterampilan menanggapi isi. Konselor harus memiliki keterampilan dalam menanggapi isi.
Nah, konselor ini harus mampu memahami isi dari pernyataan klien atau konseli, sebab pada umumnya konseli mendapat kesukaran untuk bisa mengungkapkan atau menyatakan suatu perasaan dirinya. Oleh karena itu, konselor perlu membantu konseli kalau perlu membantu meneruskan perkataan yang terputus apabila konselor benar-benar merasa yakin bahwa konselinya itu betul-betul tidak tahu istilah yang ingin diungkapkan. Kemudian keterampilan menanggapi makna. Seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam menanggapi makna dari curhatan atau curahan konselinya. Berhubungan dengan pengungkapan isi dari suatu permasalahan dari konseli yang kadang sulit untuk bisa diungkapkan oleh konseli. Maka konselor ini harus mampu untuk menangkap makna dari rangkaian keseluruhan curhatan yang disampaikan oleh konselinya. Kemudian keterampilan menanggapi perasaan. Seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam menanggapi perasaan konselinya. Peranan empati dari konselor itu sangat berpengaruh dalam proses ini. Untuk itu, konselor harus mampu meyakinkan konseli akan rasa aman dalam proses konseling ini. Kemudian selanjutnya, keterampilan menanggapi perasaan dan alasannya. Konselor harus dengan sabar memahami keadaan psikis dari konselinya serta memberikan kesempatan bagi konseli untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dialami dalam menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Nah, kemudian setelah saya melakukan praktek konseling pada video sebelumnya, kendala yang saya hadapi saat melakukan praktek konseling tersebut adalah saya merasa kebingungan ketika merespon curhatan konseli saya. Saya merasa konseli saya itu sudah tahu sendiri penyelesaian masalahnya, inti dari permasalahannya tersebut. Oleh karena itu, saya sedikit kebingungan dalam menanggapi atau merespon curhatannya. Saya merasa kebingungan saya itu harus menanggapi seperti apa, karena sepertinya konseli saya itu sudah tahu jalan keluarnya seperti apa. Akan tetapi mungkin dia hanya ingin didengarkan saja dan mungkin butuh saran yang lebih jelas lagi dari orang lain. Mungkin kedepannya saya harus melatih diri saya lagi untuk dapat menangkap atau merespon curhatan dari konseli. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya tahap-tahap attending dan responding ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bakat, minat, dan tantangan saya terhadap bimbingan dan konseling. Minat saya terhadap bimbingan dan konseling mulanya berasal dari kebiasaan saya yang suka mendengarkan curhatan teman-teman saya sewaktu SMA. Mereka sering mengatakan bahwa mereka merasa nyaman ketika berbagi cerita dengan saya. Mereka merasa terbantu ketika didengarkan oleh saya karena mereka merasa bahwa saya dapat memahami perasaannya. Nah, hal itu membuat saya memiliki ketertarikan terhadap bimbingan dan konseling. Kemudian saya merasa memiliki bakat dalam bimbingan dan konseling karena saya merasa mampu memahami perasaan orang lain. Saya merasa mudah peka terhadap perasaan orang lain. Saya juga merasa dapat mendengarkan sekaligus memberikan respon yang baik terhadap seseorang. Nah, hal tersebut saya jadikan modal utama saya untuk menjadi seorang guru BK sehingga kedepannya saya dapat belajar lebih banyak lagi untuk membangun kompetensi saya dalam dunia bimbingan dan konseling. Nah, kemudian pendapat saya mengenai tantangan bimbingan dan konseling. Saat ini kita berada pada era digital yang semakin hari semakin kompetitif dan semakin ketat persaingan globalnya. Nah, apalagi di masa depan mungkin akan semakin canggih lagi. Pasti dibutuhkan persiapan yang matang untuk membentuk peserta didik yang unggul, tidak hanya secara akademis tetapi juga berkarakter yang baik, yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Karena di zaman sekarang saja lulusan yang dibutuhkan itu adalah peserta didik yang memiliki kecakapan global dalam hal cara berpikir, bekerja, dan penguasaan ilmu dan teknologi. Bagaimana dengan kedepannya?
mungkin akan lebih semakin ketat lagi persaingannya. Nah, tantangan ini mau tidak mau harus dihadapi dengan komitmen yang kuat, kerja keras dan kreativitas. Komitmen dan kerja keras untuk terus mengembangkan diri dan mempelajari keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan siswa pada masanya, dan meningkatkan kompetensi sebagai guru BK yang profesionalisme. Nah, hal tersebut menjadi tantangan bagi saya ketika saya menjadi guru BK di masa depan nanti. Saya berpikir mungkin saya harus lebih meningkatkan kompetensi saya lagi, dan saya juga harus mampu bersaing dengan guru BK lainnya yang mungkin lebih profesional, lebih berkompetensi. Nah, hal tersebut menjadi tantangan bagi saya ke depannya. Tidak cukup hanya memiliki kemampuan memahami perasaan orang lain saja, tetapi saya juga harus mampu menjadi guru BK yang profesional, yang bisa mengamalkan etika profesi, kemudian juga prinsip-prinsip BK dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.